Tadi tanah itu tidak akan bertambah sampai kapanpun, segitu-segitu doang. Harga properti juga cenderung naik terus, nggak bisa kita pegangin. Disiplin, kumpulin uang dari pendapatan, dari income, dari usaha, mungkin untuk yang berusaha untuk bisa beli rumah yang nggak usah yang gede-gede dulu, sesuai dengan kemampuan. Tipe 36 aja dulu, luas tanah 45, luas tanah 60, luas tanah 90. Tapi itu betul-betul punya kita seperti itu. Jangan sampai nanti kita sampai tua rumahnya masih ngontrak-ngontrak gitu kan. 5, 4, 3, 2, 1. Bukan deh, salah opening. Oke, balik lagi dengan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Seperti biasa, kita bakal ngebahas banyak hal. Banyak hal tentunya saya juga akan mendatangkan narasumber. Ada yang berbeda lagi hari ini mic-nya ke atas banget ya. Jadi ada yang berbeda hari ini, saya biasanya berdua sama Ois, tapi saya sendirian, tapi nggak sendirian. Ya, sendirian tapi nggak sendirian. Maksudnya nanti ada bintang tamu yang tentunya akan memberikan insight baru. Dan untuk kali ini kita bakal bahas nggak jauh-jauh seperti yang episode sebelumnya, kita bakal bahas seputar properti. Properti yang kayak gimana dulu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post bersama saya Vano setelah yang dua ini. Ya, balik lagi di Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Teman ngobrol, mau ngobrol sekarang aja. Saya juga tadi sempat lupa tagline, Mas. Ya, tadi kalau opening saya sendirian dan kali ini saya sudah bersama dua orang wanita cantik. Saya jadi agak grogi juga di sini ini. Saya rasanya langsung merasa paling ganteng sendiri ini. Soalnya samping saya cantik-cantik. Di sini sudah bersama dengan saya ada Mbak Endang Wasyati Wirono, seorang entrepreneur kenamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Amin. Selamat datang Mbak di Sama-sama, podcast makasih. Ngartis. Juga sudah bersama dengan saya ada Mbak Yeni Chandra selaku marketing manager dari Tamrin Home. Terima kasih. Ini agak susah kita untuk bujuk Mbak Yeni supaya mau tampil depan kamera. Geret-geret dulu ya. Ini gara-gara dulu ayo Mbak Yeni. Tapi ternyata akhirnya mau. Udah. Jadi pada edisi kali ini teman ngobrol kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya kesannya agak serius, tapi tentunya ini penting sekali untuk diketahui oleh orang banyak, bahkan khususnya untuk para eksekutif muda, anak-anak muda, milenial, Gen X, Gen Y, bahkan sampai Gen Z harusnya tahu nih hal kayak gini. Karena gini sih, satu hal yang memang saya sering dengar dari anak-anak muda, biasanya tuh mereka suka anti banget bahas properti. Ya. Mikir gini udah takut duluan, aduh. Duitnya nggak ada. Betul gitu. Aduh ngomongin properti, gue buat makan aja bingung, apalagi ngomongin rumah. Bener nggak sih Mbak kayak gitu Betul, kan? betul. Nah sekarang kalau ditanya nih, terus juga satu hal yang memang bikin orang tambah ragu untuk berinvestasi atau beli rumah ya khususnya, itu kan kita nggak bisa mungkiri bahwa pandemi ini masih ada di luar sana. Walaupun ya sekarang sih jatuh kita live with it aja deh, kita hidup aja deh beriringan dengan pandemi, bener nggak sih? Yes, betul. Nah tapi kalau dari tren properti sendiri Mbak, di masa seperti ini, apakah sudah mulai ada kenaikan atau memang masih stagnan atau bahkan mungkin turun? Untuk saat ini tuh kayak gimana sih? Kalau saya melihat sih trennya sudah mulai positif ya, sudah mulai baik. Kalau compare di Mei ini angkanya sudah lumayan naik. Cuman kalau dari segi volume penjualan kita sih masih 50%. Cuman kita ngelihat sih sudah banyak incoming call, sudah banyak yang order. Saya ngelihat bahwa masyarakat sudah mulai oke deh kita hidup berdampingan dengan COVID dengan tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, tapi mereka tetap memikirkan tentang kebutuhan living ya. Ini kan kebutuhan hidup rumah ini kan kebutuhan utama, kebutuhan primer. Jadi mereka yang sudah punya budget dari tahun lalu,
kemudian mereka yang sudah punya tabungan, terus mereka yang sudah memang melaksanakan pernikahan, mau nggak mau kan mereka juga nggak mau tinggal terus sama mertuanya, sama orang tuanya. Mereka berpikir gimana caranya sih bisa mandiri, gimana caranya bisa punya rumah sendiri, menata kehidupan baru, kemudian juga mandirilah bersama orang yang dikasihi seperti itu. Dan saya yakin trennya akan tetap positif sampai dengan di akhir tahun, bahkan mungkin di tahun depan. Dan sebenarnya kalau ngelihat ini juga kesempatan banget ya, apalagi di pandemi ini kan developer tuh sangat luas, memberikan bonus, memberikan potongan harga. Bank-bank juga sebenarnya kalau untuk perusahaan-perusahaan tertentu karyawannya atau mereka profesional muda, dokter misalnya, dokter muda, mereka juga diberikan kelonggaran untuk bisa punya rumah lah seperti itu. Tinggal merekanya mau atau tidak. Nah, kalau menurut saya harus dimanfaatkan karena nanti setelah pandemi, setelah mungkin vaksin sudah ditemukan, harga rumah atau developer nggak akan sefleksibel saat ini seperti itu. Karena kalau sekarang kan bisa dibilang ada yang jual rumah pun harga COVID seperti itu. Lah itu kalau menurut saya ini opportunity yang harus dipakai seperti itu. Rumah harga COVID Senin naik gitu. Biasanya kan kalau iklan properti gitu promo khusus Senin harga naik. Berarti ini kayak gitu. Berarti artinya memang trennya kalau setelah perkiraannya ya, mungkin prediksinya setelah pandemi ini akan ada peningkatan ya. Oh ya pasti, karena ketika vaksin sudah ditemukan, kondisi sudah stabil, ekonomi pun sudah bergerak baik, dan di saat itu ya mungkin penjual properti, developer sudah tidak seperti sekarang, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ambil kesempatan ini gitu. Ngomong-ngomong kelonggaran nih Mbak, Yes. kemarin kan saya sempat dengar nih waktu di awal-awal masa pandemi COVID lagi hot-hotnya lah ya kayak gitu, itu kan sempat ditemukan kesulitan beberapa orang untuk beli rumah karena dipersulit. Nah kalau sekarang ini artinya sudah ada mulai kelonggaran Pak? Kalau saya ngelihat bank-bank sih masih sangat selektif lah ya, artinya bukan memilih. ketat, tapi selektif ya. Selektif, artinya mereka juga kan punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga likuiditas, kemudian menjaga bagaimana si nasabah ini tetap sustain membayar gitu kan, jangan sampai ini menjadi PR juga buat mereka, nanti macet dan lain-lain seperti itu juga. Kalau menurut saya ya nasabah juga harus sama-sama mengerti lah, karena bank juga punya tanggung jawab ke BI, OJK dan lain-lain seperti itu. Tinggal bagaimana kita kan bisa ngelihat nih, oke rekening koran saya masuk, penghasilan saya masuk, gaji suami istri masuk, ya sebenarnya tinggal diskusi aja dengan si marketing developernya, kemudian dengan si AO banknya, dan semua bisa didiskusikan seperti itu. Kalau scoringnya masuk, ya ambil seperti itu. Nah, ini satu hal yang menarik juga tadi sebelum kita mulai tapping, sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak En sama Mbak ini juga, bahwa tuh anak muda tuh harusnya jangan ragu lagi beli rumah ya. Itu kenapa, kira-kira kenapa Mbak harus beli rumah buru-buru lah kayak gitu istilahnya? Yes, jadi cerita sedikit tentang kehidupan muda saya. Ini, bentar, ini lihatnya dari TikTok, kenapa kita ke Mbak En? Iya. Jadi kalau kalau bicara tentang kenapa saya dulu beli properti itu 2008, waktu saya masih employee. Waktu itu saya beli pakai soft loan, bunganya itu memang murah 5%. Kenapa saya berpikir saya harus beli rumah saat ini? Karena saya berpikir ada kesempatan satu, kemudian saya juga bisa beli dengan rate yang murah seperti itu kan. Kemudian saya juga masih muda, kebutuhan saya belum banyak gitu kan, belum beli pampers anak, kebutuhan juga masih saya sendiri gitu kan. Nah yang saya ingatkan juga untuk anak muda bahwa kadang-kadang anak muda ini pengennya tuh jalan-jalan terus, eksis gitu kan. Nah kalau menurut saya anak muda jangan gitu, save the money gitu kan, tabung uangnya untuk at least bayar DP gitu kan. Nah dulu saya beli 2008 itu masih di bawah 400 juta. Sekarang rumah saya mungkin sudah hampir 1 M seperti itu. Jadi nggak ada ruginya sama sekali gitu, dan saya mencicil terus memang via bank, tapi kan ini nggak kerasa seperti itu. Memang saya kalau mau mengumpulkan sejumlah dana hampir 400 juta duitnya belum terkumpul, tapi saya harus berusaha disiplin bagaimana duit yang saya dapat dari gaji saya sudah punya jatah wajib untuk dipotong sebagai cicilan KPR seperti itu. Lah terus kenapa sih anak muda harus beli dari sekarang? Tanah itu kan diciptakan Tuhan nggak bertambah, segitu-segitu aja. Sementara penduduk populasi itu semakin hari semakin bertambah. Kayak saya hari ini sudah punya anak 2, ya kan, nggak terasa seperti itu. Mungkin nanti anak saya menikah lagi punya anak 2 lagi gitu. Dan tanahnya Tuhan tuh segini aja. Di Palembang pasti akan segini aja, dimanapun akan segini aja. Nggak bakal nambah gede. Nggak akan. Dan sementara rumah kayak Bu Yeni bangun terus seperti itu kan. Jadi ini akan bertambah. So that's why nggak akan rugi beli properti. Kayak tadi ya, dari harga kan pasti udah kelihatan. Terus kemudian kalau nanti saya pending, mungkin kalau dulu saya beli sekarang duit saya udah nggak cukup.
Karena kan present value, future value. Punya duit dulu 50 juta dengan duit 50 juta hari ini itu pasti untuk dapat apa itu udah beda. Betul, Itu namanya betul nilai sekali. uang, itu udah berbeda seperti itu. Jadi jangan ditunda lagi, ayo come on sadar yang masih pengen laser hidup yang berjalan-jalan, hidup nyantai-nyantai. Aduh, come on wake up, beli rumah, beli properti. Iya, jangan ragu-ragu lagi. Jangan Artinya ragu-ragu. juga nggak perlu nunggu harus punya duit sekian ratus juta Oh, untuk enggak. beli rumah yang gede. Benar nggak Mbak Yeni? Yes. Nah, soalnya bersama kita bersama dengan kita pada hari ini sudah ada Mbak Yeni dari Tamrin Homes yang punya project yang cukup menarik, yaitu namanya Airport City. Iya, Airport City ini memang rumah yang ditujukan untuk kalangan generasi muda, benar nggak sih Mbak? Betul. Boleh ceritain dikit nggak Mbak tentang Airport City ini? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kali ya. Oke, Airport City ini terletak di Tanjung Api-Api di dekat bandara. Nah, konsep yang di Airport City ini adalah konsep rumah minimalis, yaitu konsep rumah yang tipe 36 dengan luas tanah 72. Nah, Airport City ini juga dibangun di atas tanah sebesar 1,2 hektar. Jadi benar kata Mbak Endang tadi bahwasanya tanah di Palembang ini nggak akan bertambah besar kecuali ya nanti ada reklamasi ya. Ya itu, dan perumahan di tengah kota itu cuman sedikit sekali yang menawarkan perumahan yang harganya benar-benar bisa dijangkau oleh anak muda seperti itu. Salah satunya Airport City. Nah, keunggulan Airport City itu adalah satu, kita one gate system. Kebayang dong sekarang udah pandemi, orang yang masuk ke rumah kita harus terfilter, benar ya? Betul. Jadi kita harus benar-benar one gate system dan dicek suhu tubuhnya. Iya. Ya, jadi kita kan tahu kan siapa yang masuk rumah kita beneran orang sehat atau enggak, oke? Nah, yang kedua adalah kita juga menyediakan kolam renang anak. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kolam renang yang dewasa orang-orang bisa lihat kita berenang semua kecuali anak-anak. Iya. Nah, kenapa kita ngomong kolam renang anak? Itu tempat orang-orang anak muda seperti saya yang punya anak satu misalkan untuk kumpul-kumpul ngerumpi. Iya kan? Iya, benar. Berbagi informasi Untuk gitu gibah. kan. Ntar kayak di film Tilik lagi. Jangan gibah. Jangan gak gibah. Berbagi informasi. Iya, berbagi kabar, informasi. silaturahmi. Gibah itu baik, kok, informatif, saling bertukar informasi. Cuma informasinya nggak baik ya. Boleh Pak, lanjut lagi Mbak. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga kita juga ada kalau misalnya kalian lihat dari tapak atas itu Airport City itu punya keunggulan unik, yaitu rumahnya berbentuk atau menyerupai seperti bandara atau airport sendiri gitu loh. Jadi pasat-pasatnya itu seperti benar-benar seperti pesawat seperti itu. Jadi kenapa kita yang mencanangkan nama Airport City? Jadi memang kebetulan kayaknya lokasi juga nggak jauh dari bandara ya kayaknya. Betul, hanya 5 menit dari bandara. Hanya 5 menit dari bandara. Kalau Anda mau cul langsung keluar kota bisa gitu. Iya. Pas mau bergegas gitu kan langsung cul ke bandara. Iya, nggak perlu nunggu kayak di Jakarta harus 2 jam sebelumnya, ya kan kita ngantri macet-macet gitu kan. Kalau di situ cuma 5 menit dari bandara. Nah, balik ke Mbak En dulu nih. Mbak, tadi kan ngomongin generasi muda, gaya hidupnya tentu berubah. Di new normal ini semuanya berubah. Ada nggak saran buat teman-teman muda nih untuk milih rumah yang cocoknya kayak gimana sih sebenarnya gitu di masa seperti ini gitu? Baik, tadi udah disebutkan Bu Yeni ya, kalau anak muda profesional itu mau yang simple-simple. Jadi akses itu yang paling gampang. Kayak mau bepergian sudah pasti kan kalau aksesnya dekat ke airport ya itu pasti satu kelebihan yang boleh dipilih. Kemudian yang kedua ya compact, rumah itu compact, kecil tapi kita bisa menatanya dengan baik. Terus kemudian setiap sudut itu punya fungsi yang tidak waste gitu. Artinya kayak gitu, ya lebih efisien gitu kan. Punya rumah gede-gede juga sekarang kalau masih pasangan muda kayaknya useless. Akhirnya mahal bayar PBB-nya kan seperti itu. Jadi cari rumah yang betul-betul sesuai budget, sesuai kantong. Jangan sampai punya rumah yang over budget gitu kan. Nanti kemahalan beli kemahalan bayar listrik, kemahalan bayar PBB-nya. Terus kadang-kadang jadi jebakan Batman gitu loh. Kita masih anak muda tinggal di rumah komplek yang terlalu mewah, akhirnya lihat tetangga kanan kiri mobilnya apa jadi ikut-ikutan jadi boros semua gitu loh. Jadi bocor. Ini ngefek loh betul-betul dan ini kejadian gitu loh. Nanti akhirnya kayak anaknya harus sekolah di mana. Ini tuh jadi kayak ketularan tetangga-tetangganya seperti itu. Jadi harus betul-betul sesuai dengan kantong, sesuai dengan rekening korannya kita semampunya dulu deh gitu. Jangan sampai over expense gitu. Jangan sampai over kita
masuknya berapa tapi pengeluarannya berapa, jadinya besar pasak daripada tiang gitu. Jadi ini betul-betul penting. Jadi Itu memang tadi Mbak En sempat ngomong sebuah hal yang kayaknya saya perlu garis bawahi. yes, Itu pengeluaran setelah punya rumah sebenarnya, bisa Iya, dibilang kayak gitu. Kita iya. beli rumah gede, wah rate-nya Betul. gede nih, punya rumah Betul. gede, sama keluarga bisa pamer seenggaknya Iya, kayak gitu iya, kan. iya. Tapi ternyata nggak dihitung gitu loh. Iya. Ternyata semakin bertambah hari kebutuhan kita makin nambah kan, bener Betul. kan? Artinya memang harusnya untuk anak muda pilih rumah yang compact aja gitu ya. sesuai dengan kantong dulu. Jadi benar-benar hitung baik-baik gitu kan. Pendapatan suami berapa, pendapatan istri berapa, sanggup ngangsur banknya berapa, sanggup mengeluarkan biaya untuk rumah itu berapa. Jangan sampai kita punya pendapatan let's say 10 juta suami istri, tapi untuk biaya rumah kita harus keluar 15 juta. Ini tuh akan menjadi lingkaran setan. Betul. Akan menjadi overcost dan kita mau cari di mana 5 jutanya gitu kan. Jadi nanti akhirnya impactnya tuh berantem terus seperti itu. Nah, jadi jangan sampai, sebenarnya semua bisa disetting dari awal gitu loh. Kadang-kadang juga anak muda pengen show off dulu di awal. Nah, Kalau menurut betul. saya jangan gitu. Sesuaikan dengan kantong dulu. Benar-benar sesuaikan dengan kantong kebutuhan. Anaknya satu ya udah, berarti kan 2 kamar cukup dong. Suami istri kemudian anaknya satu udah cukup gitu loh. Seperti itu. Dan tentunya ada Tamrin Homes dengan Airpods ini juga udah menawarkan kemudahan-kemudahan tadi ya. Betul. Rumahnya compact, fasilitasnya lengkap. Yes. Terus apalagi Mbak, nggak jauh kemana-mana. Gak jauh kemana-mana. Terus sekarang tambah lagi, dulu orang mikir beli rumah yang penting anti banjir, terus anti maling, Ya. anti kerusuhan. Sekarang harus juga antivirus. Antivirus. Ya, bener kan? Betul. Kalau rumah harus antivirus nih, pokoknya emang ya Iya. mau nggak mau kita. Mau nggak mau. Kalau dulu mungkin orang pertimbangannya faktor ekonomi dan keamanan, Yes. tiba-tiba sekarang orang harus mempertimbangkan faktor kesehatan, dan itu sudah ditawarkan semua di Airport City, Mbak ya. Betul. Nah, artinya juga Airport City punya nggak sih? Kalau tadi Mbak En juga sempat ngomong ada kelonggaran-kelonggaran dari developer nih. Yes. Airport City udah menawarkan, ada nggak yang berbeda atau kelonggaran buat calon pembeli ini? Tentu dong, apalagi ini kan musim seperti ini, seperti yang dikatakan Mbak En tadi, bahwasanya properti jadi akan lebih fleksibel. Nah, jadi kita juga bilangin ke customer juga, kita fleksibel kok. Satu untuk DP. Terutama DP kan kata orang, oh DP-nya harus 30% baru Nah. bisa beli properti. Enggak, di kita enggak. 10% pun udah bisa, dan itu bisa dicicil. Apalagi situasi seperti sekarang ya, nggak nentu ya. Terus yang kedua, ambil perumahan di Airport City ini, kita juga bisa langsung dapat motor. Wow. Beli rumah dapat motor. Beli rumah dapat istri, dapat istrinya Dapat- motor. oh, istrinya motor. Pasangan. Motornya apa gitu. tuh? Motornya apa? Oh, pasti Yamaha. Pasti Yamaha. Pasti Yamaha. Namanya Tamrin Iya, gitu Tamrin. kan. Kalau Namanya Tamrin. kalau yang merek sebelah itu nanti lain Nah, lagi. itu. Mbak Yeni dapat surat cinta besok langsung dari bosnya. Pasti. Berarti- Langsung dikirim ke email. Berarti memang Tamrin Homes dengan Airport City ini menawarkan program yang DP bisa cicil coy, DP bisa cicil. Nah ngomong-ngomong, range harganya dari berapa tuh Mbak? Range harga rumahnya? Range harga rumahnya 300 jutaan. 300 juta. Dan bisa kalau misalnya KPR-nya itu sekitar 2 jutaan aja. KPR 2 jutaan. Affordable lah, masih Affordable. terjangkau untuk pegawai-pegawai bank ya. Karyawan-karyawan pusri masih bisa langsung Karyawan terjangkau. BUMN, Yes, BUMD betul, gitu kan, karyawan swasta Affordable kayak banget. saya. Bener banget sih yang Mbak En bilang tadi tuh, pengeluaran setelah punya rumah ini yang Yes, memang harus bikin, dipikirkan. yang harus dipikirin. Apalagi Nah, kan sekarang, apalagi kayak saya ya, maksudnya kita kerja pulang tidur. ya benar. Di rumah itu malas untuk bersih-bersih bahkan gitu kan. Jadi benar-benar pengen punya rumah tuh, mungkin yang anak-anak seperti saya pengennya punya rumah kecil yang simpel, yang bisa bersih-bersih sendiri dan gak repot. Benar. Karena memang kan juga ya bisa dibilang kan Palembang ini udah mulai jadi kota metropolis nih. Yes. Artinya juga orang-orang yang tinggal di kota Palembang fast moving lah ya. Kadang banyak waktu dihabisin di tempat kerja atau tempat usaha. Jadi memang lebih milih rumah yang lebih compact, lebih lebih simpel untuk diurus. Kalau kayak orang dulu ya, orang-orang tua kita lah, kita bisa bilang itu kan senang rumah yang gede-gede. Tapi mereka juga punya waktu yang lebih banyak. Sekarang kan kita di tempat kerja udah hektik tadi Mbak En bilang. Terus belum di jalanan macet gitu kan, sampai rumah maunya tidur, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Benar-benar. Nah, Airport City ini lokasinya ada di mana Mbak tempatnya Mbak? Di Tanjung Api-Api di dekat Hino. Dekat Tino. Oh iya, Jadi dekat sebelum seberang Palembang Star itu ya. Nah, di berarti arti lokasinya Kedong-Dong. menarik sekali Mbak ya. Ya, masih di pusat kota ya. Kalau sampai saat ini sudah berapa unit Mbak yang terjual dan lagi mau dan akan dibangun? Kita sekarang langsung serentak bangun 13 unit dan itu udah kejual 5 unit.
Memang jadwal kita di bulan 10 nanti atau bulan 11 sudah terbangun semua. Jadi bisa langsung angkat koper, langsung masuk. Langsung bisa ditempatin. Dan saya emang sempat Betul. lihat foto-foto rumah contohnya tuh udah keren-keren banget sih kayaknya. Dan emang cocok banget untuk orang-orang yang kayak saya ceritanya gitu loh. Maksudnya yang Masih muda masih ya muda, kan, energik gitu kan. Nabung dong Mas, nabung. Sudah Jangan- saya udah nabung, Mbak. Cuma nabungnya ke rekening istri. Bukan ke rekening saya. Jangan nabungnya di minimarket terus ini, Bang. Iya. Berarti memang untuk generasi muda harus mulai mikirin expense mesti benar-benar nabung untuk beli rumah. Sekecil apapun harus beli dari sekarang ya. Iya. Dan- Karena memang investasi yang menarik sekali karena harga rumah itu nggak pernah turun loh. Ya, Bener ya Mbak Yani? betul. Harga rumah tuh naik terus ya. betul. Jadi at least 1 tahun itu pasti naik 10%. Itu udah pasti di tangan. Nah tadi Mbak Yani bilang rumah dulu beli 400 juta, sekarang udah 1 M lebih. Almost 1 M. Udah Almost 1 M. Iya. Cuma dalam jangka waktu dari tahun berapa? 2008? 2008 sampai dengan 2020. Kurang lebih 12 tahun atau 12 10 tahun tahun. kan angkanya udah berapa kali lipat. Iya. Fantastis ya. Nah, apalagi kalau beli rumah di Airport City, lokasi dekat airport, rumahnya keren, fasilitasnya lengkap, udah pasti menjadi sebuah investasi yang menarik sekali. Betul. Nah, mungkin ada closing statement dari Mbak En yang mau disampaikan buat teman-teman untuk yang lagi ragu-ragu milih rumah di mana yang bagusnya? Ya, untuk milenial profesional muda jangan tunda lagi untuk beli rumah karena tadi tanah itu tidak akan bertambah sampai kapanpun, segitu-segitu doang. Harga properti juga cenderung naik terus, nggak bisa kita pegangin. Disiplin, kumpulin uang dari pendapatan, dari income, dari usaha mungkin untuk yang berusaha untuk bisa beli rumah yang nggak usah yang gede-gede dulu, sesuai dengan kemampuan. Tipe 36 aja dulu, luas tanah 45, luas tanah 60, luas tanah 90. Tapi itu betul-betul punya kita seperti itu. Jangan sampai nanti kita sampai tua rumahnya masih ngontrak-ngontrak gitu kan. Sayang banget. Masih jadi kontraktor, masih Iya, kontrak sana ngontrak. kontrak sini. Gitu. Ya harus betul-betul dipikirin lah karena rumah itu satu kebutuhan utama sih. Jangan sampai kita nggak punya rumah sampai di masa tua kita seperti itu. Benar sekali. Dan Mbak Yani mungkin ada yang mau sampaikan untuk calon customer, mungkin bisa hubungin ke siapa kalau mau lihat-lihat di Airport City? Kalau untuk pembelian di Airport City bisa hubungin langsung ke nomor marketing kita 0811 789 0809 atau langsung ke kantor kami, kantor perumahan kami di Palembang Indah Mall. Nah, Airport City ini juga lagi dicanangkan betul ya untuk milenial sekarang seperti itu. Dan tentunya diberikan kemudahan-kemudahan dan promo beli rumah dapat Motor. Jadi yang lagi bingung beli rumah atau beli motor, beli Airport City, udah dapat dua-duanya langsung. Pasti. Langsung sepaket ya. Langsung sepaket. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi dan oh iya, ngomong-ngomong saat ini mungkin saya bingung, kita lagi syuting di mana ini? Saya lupa ngomong. Ini saat ini kita berada di Komplek El Clasico El ya. Clasico Taman Kenten, salah satu perumahan kita juga. Salah satu dan rumahnya keren banget lah pokoknya. Tapi untuk para milenial jangan lupa yang lagi bingung milih rumah, langsung hubungin aja marketing Airport City, bisa lihat-lihat nanti dapat harga spesial dan promo yang menarik tentunya. Dan sepertinya perbincangan kita harus segera kita akhiri. Terima kasih sekali lagi Mbak Terima kasih En, Mas Vano. waktunya, dan Mbak Yeni sudah meminjamkan kita lokasi yang keren banget ini. Dan tentunya sepertinya saya akan mempertimbangkan untuk beli rumah setelah ini. Amin. Marketingnya udah nungguin situ, langsung siapin formulir kayaknya. Siap. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa untuk tetap nontonin Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sujaya Pos. Tentunya dengan bintang tamu yang menarik dan topik-topik yang tentunya akan menemani waktu-waktu senggang Anda. Jadi teman ngobrol yang mau ngobrol, jangan bingung cari teman ngobrol. Tetap nonton Ngartis bersama saya Vano dan ada Mbak En, kemudian ada Mbak Yeni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.